Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dana Muhammad Bagas Abdurrahman dengan NIM 8111421696. Di sini saya akan menjelaskan tentang video simulasi perhitungan tentang hukum waris, yaitu kontrol manfaat dalam perkawinan kedua menurut KUH Perdata. Jadi di sini disebutkan bahwa perintahnya adalah perkawinan tanpa terlebih dahulu diadakan perjanjian kawin. Jadi di sini saya membuat simulasi, yaitu ada seorang suami, ya, kepala keluarga yang bernama Pak Ahmad, mempunyai istri Bu Siti. Jadi seperti ini ceritanya. Jadi Pak Ahmad adalah seorang kepala keluarga, seorang suami yang meninggal dunia sesaat setelah menunaikan sholat Jumat. Jadi Pak Ahmad ini meninggal setelah menjalankan sholat Jumat dan beliau meninggalkan seorang istri yang bernama Bu Siti. Dari pernikahannya dengan Bu Siti ini, Pak Ahmad mempunyai seorang putra yang bernama Rian. Jadi Pak Ahmad dan Bu Siti mempunyai putra sematawayang yang bernama Rian. Pak Ahmad juga memiliki anak bernama Anggit dari pernikahannya yang dulu. Jadi Pak Ahmad juga memiliki seorang putri dari pernikahan yang pertama yang bernama Anggit. Jadi Pak Ahmad meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan yang cukup besar. Jadi mari kita bahas di sini. Pada awal pernikahan, Pak Ahmad memiliki harta 100 juta rupiah, sedangkan Bu Siti memiliki harta 50 juta rupiah. Jadi pasangan ini tidak memiliki perjanjian perkawinan. Sebelum meninggal dunia, total harta persatuan antara Pak Ahmad dan Bu Siti ini sebesar 300 juta rupiah. Jadi kita akan menggunakan rumus perhitungan, ya. Jadi yang pertama adalah untung persatuan. Untung persatuan ini didapat setelah menjalankan pernikahan antara Pak Ahmad dan Bu Siti. Jadi untuk persatuan kita singkat dengan UP. 300 juta ini adalah total harta terakhir sebelum Pak Ahmad meninggal dunia. Kemudian kita akan kurangkan antara harta awal Pak Ahmad dan harta awal Bu Siti. Jadi untung persatuan yang kita dapatkan di sini adalah 150 juta rupiah. Jadi Pak Ahmad dan Bu Siti ini mendapatkan keuntungan setelah menjalankan perkawinan sebesar 150 juta rupiah. Dan rugi persatuan pasangan Pak Ahmad dan Bu Siti ini tidak ada. Kemudian harta cuma-cuma Pak Ahmad itu tidak ada. Pak Ahmad tidak mempunyai harta cuma-cuma dari berbagai sumber. Kemudian Bu Siti juga tidak mempunyai harta cuma-cuma. Jadi yang pertama adalah kita hitung harta Pak Ahmad dulu, yaitu 100 juta, ya. Harta awal pernikahan adalah 100 juta, kemudian ditambah setengah untung persatuan atau dikurangi setengah rugi persatuan, ditambah harta cuma-cuma Pak Ahmad. Jadi 100 juta kita tambahkan setengah dari 150 juta. Kenapa setengah? Karena untuk persatuan ini kan suami istri, jadi harus dibagi dua. Kemudian kita kurangkan setengah rugi persatuan ditambah 0, karena Mama tidak memiliki harta cuma-cuma. Jadi dengan hasilnya adalah 100 juta ditambah 75 juta. Dengan demikian Pak Ahmad memiliki harta sebelum meninggal dunia, harta Pak Ahmad adalah 175 juta rupiah. Kemudian kita akan hitung harta yang dimiliki oleh Bu Siti, yaitu 50 juta adalah harta awal yang dimiliki Bu Siti pada awal pernikahannya dengan Pak Ahmad, kemudian ditambah setengah untuk persatuan,
dikurangi setengah rugi persatuan ditambah harta cuma-cuma. Kita dapatkan 50 juta ditambah setengah 150 juta dikurangi setengah rugi persatuan ditambah harta cuma-cuma Bu Siti 0 ya. Kemudian kita akan dapatkan 50 juta ditambah 75 juta rupiah. Dengan demikian harta Bu Siti sebelum Pak Ahmad meninggal atau sesaat setelah Pak Ahmad meninggal adalah 125 juta rupiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebelum meninggal dunia, Pak Ahmad memiliki harta 175 juta rupiah dan Bu Siti berharta 125 juta rupiah pada waktu yang bersamaan. Kemudian yang kedua adalah kita akan membahas tentang pembagian harta waris ya. Harta persatuan antara di sini ada harta persatuan ya. Harta persatuan antara Pak Ahmad dan Bu Siti adalah 300 juta rupiah. Jadi kita akan bagi dua harta persatuan ini karena suami istri ya. Setengah dari 300 juta adalah 150 juta dari Pak Ahmad. Kemudian setengah dari 300 juta adalah 150 juta untuk Bu Siti. Dengan keterangan sebagai berikut yaitu harta warisan Pak Ahmad yang meninggal adalah 150 juta rupiah. Sedangkan ahli waris Pak Ahmad atau orang yang ditinggal mati oleh Pak Ahmad yaitu Bu Siti, Rian, dan Anggit. Kemudian harta Pak Ahmad ini kita bagi tiga kepada Bu Siti, Rian, dan Anggit. Dengan demikian sepertiga di 150 juta dibagi tiga kita akan dapatkan 50 juta. Jadi kita akan bahas tentang bagian-bagian yang didapatkan oleh Bu Siti. Yang A adalah bagian Bu Siti, yaitu 50 juta harta Pak Ahmad yang dibagi tiga, ditambah 150 juta, yaitu harta yang dibagi dua. Karena istri adalah orang yang menemani dari awal pernikahan, jadi mendapatkan bagian yang paling banyak. Jadi Bu Siti mendapatkan awalnya, ini masih awal, Bu Siti mendapatkan bagian 200 juta rupiah. Kemudian manfaat Bu Siti atau istilahnya adalah keuntungan yang didapatkan Bu Siti adalah bagian Bu Siti dikurangi harta Bu Siti. Jadi 200 juta rupiah ini dikurangi 125 juta rupiah, kita akan dapatkan 75 juta rupiah. Kemudian kontrol manfaat, kita akan bahas di sini adalah kontrol manfaat karena yang menjadi titik berat di sini adalah Bu Siti tidak boleh mendapatkan bagian yang terlalu besar karena Pak Ahmad juga mempunyai dua anak kandung yaitu Anggit dan Rian. Jadi harta yang didapatkan oleh Bu Siti ini harus dikontrol. Jadi kontrol manfaat adalah seperempat dikali harta Pak Ahmad. Jadi seperempat dikali 175 juta rupiah. 175 juta rupiah ini adalah harta Pak Ahmad. Maka kita akan dapatkan 43.750.000 rupiah. Jadi Bu Siti tidak boleh mengambil warisan lebih dari seperempat harta dari Pak Ahmad. Jadi kalau di sini Bu Siti mendapatkan bagian 50 juta, tentu saja tidak boleh karena maksimal Bu Siti itu mendapatkan 43.750.000 rupiah. Kontrol manfaat juga ada indikasi kontrol manfaat yaitu maksimal harta yang didapatkan oleh Anggit yaitu 50 juta. Jadi di sini kita akan pilih yang lebih kecil dari jadi kita akan mengambil yang kontrol manfaat yang ini 43.750.000 rupiah. Jadi kita bahas yang poin D adalah kelebihan manfaat Bu Siti yaitu 75 juta rupiah dikurangi 43.750.000 rupiah, yaitu kita dapatkan 31.250.000 rupiah. Jadi Bu Siti ini mendapatkan kelebihan manfaat sebesar 31.250.000 rupiah. Dengan demikian
Bu Siti harus mengembalikan uang senilai Rp31.250.000 ini kepada dua anak kandung dari Pak Ahmad. Yaitu Bu Siti harus mengembalikan uang tersebut kepada Rian dan Anggit masing-masing Rp15.625.000. Dari hasil ini, Rp31.250.000 ini dibagi dua kepada Rian dan Anggit. Jadi kita ke poin E, yaitu bagian yang diterima oleh Anggit dan Rian adalah 50 juta dari harta Pak Ahmad dibagi 3 ditambah 15.625.000 rupiah. Jadi Anggit dan Rian mendapatkan harta warisan dari Pak Ahmad sebesar 65.625.000 rupiah. Dan bagian yang diterima Bu Siti adalah 200 juta dikurangi 31.250.000 rupiah, yaitu bagian yang diterima Bu Siti adalah 168.750.000 rupiah. Jadi kita dapat disimpulkan bahwa bagian harta warisan yang diterima oleh Bu Siti sebesar 168.750.000 rupiah, sedangkan Anggit dan Rian masing-masing mendapat bagian 65.625.000 rupiah. Jadi dalam pembagian harta warisan memang seorang pasangan ya, suami maupun istri pasti mendapatkan harta yang paling banyak, tetapi harus memperhatikan aspek-aspek keadilan, di mana di situ ada anak kandung dari Pak Ahmad, jadi kita tidak boleh melupakan bahwa ada hak orang lain di situ. Jadi dari kasus tersebut bahwa bagian yang diterima oleh Anggit dan Rian sebagai anak kandung masih diperhatikan dalam aspek KUH Perdata. Oke, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.